Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Au kama qala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam dan sehat, memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita bisa menyelenggarakan salat ataupun ibadah Jumat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri dan keimanan kita dan mewafatkan kita seluruhnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada seorang laki-laki yang namanya selalu disebut setelah nama Allah. Seorang laki-laki yang tidak kurang 1 miliar manusia setiap hari berselawat untuknya. Seorang laki-laki yang seling mengganjal perutnya dengan batu demi menahan lapar. Dan seorang laki-laki yang lebih mencintai umatnya daripada dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah, bergegaslah, bersungguh-sungguhlah kalian, seriuslah. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat. Kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun, yang Maha segalanya. Bersungguh-sungguhlah dan bersegeralah kepada ampunan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu ampunan, memberikan ampunan, membuka pintu taubat setiap hari, setiap detik, setiap saat, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ibna Adam, lau dzunubak ananas samai wal ard, tsumma astaghfartani ghafartu lakum. Wahai anak Adam, seandainya dosa kalian memenuhi langit dan bumi, sebanyak pasir di lautan, ada 7 lapis langit, ada bumi, ada pasir di dunia ini. Dan seandainya itu semua penuh oleh dosa-dosamu, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, datang kepadaku, ghafartu lakum, aku maafkan dan aku ampuni kamu. Sebagaimana yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kemarin. Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih dalam keadaan suci. Kita masih dalam keadaan bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada lagi keimanan kita yang lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Tidak ada qiyamul lail kita yang lebih banyak daripada bulan Ramadan.
Tidak ada bacaan Al-Quran kita yang lebih banyak daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita banyak melakukan kebajikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana ketakwaan kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali keimanan kita seperti bulan Ramadan. Itulah maksudnya. Tidak ada lagi keimanan kita yang lebih hebat, yang lebih tinggi daripada bulan Ramadan. Apa maknanya? Wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Jangan kau nodai kembali, jangan kau buat dosa kembali, jangan kau kotori kembali ampunan yang sudah aku berikan kepada kalian pada bulan Ramadan kemarin. Jadi kalau kita ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita harus sama dengan keimanan pada bulan Ramadan kemarin. Itulah makna janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan yang seluas-luasnya agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karenanya Allah menyuruh, menyegerakan, memerintahkan kepada kita untuk segera bermunajat, untuk segera beristighfar, untuk segera mohon ampun kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa aku bertobat kepada Allah satu hari, satu malam tidak kurang dari 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian? Uiddat lil muttaqin. Surga kami siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut siapakah orang-orang yang bertakwa itu di dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan rezeki dan hartanya dalam keadaan berpunya ataupun tidak punya, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Itulah orang yang bertakwa. Sampai-sampai laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Nanti malaikat Israel itu datang berhadap-hadapan dengan kita dan kita sudah mengetahui posisi kita apakah di surga ataukah di neraka. Dan kita tidak ada lagi waktu untuk kembali ke dunia. Laula akhartani, ya Allah, tidak adakah kesempatan bagiku, barang semenit, barang sedetik. Kita tidak minta diperpanjang umur kita 1 hari atau 1 minggu. Kita hanya minta, ya Allah, perpanjanglah umurku beberapa detik saja. Fa asaddaqu, saya mau sedekah. Tapi sudah sakaratul maut, sudah tidak ada lagi sedekah, sudah tidak ada lagi amal soleh. Sudah selesai kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita berhadapan dengan Israel. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematian itu. Sebelum kita berhadapan dengan Israel, fa asaddaqu wa aku minas solihin. Itulah sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan sebagian rizki yang diberikan kepadanya. Jangan nunggu mati. Kalau mati itu harta itu bukan milik kita. Ketika mati harta itu menjadi milik ahli waris kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an untuk bersedekah tidak harus menunggu mati. Kita tidak lagi bisa melakukan apa-apa ketika jasad kita sudah terpisah dari nyawa kita. Karenanya hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih segar, mumpung kita masih hidup, mumpung ruh ataupun nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha.
yaitu orang yang menahan amarahnya, orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang tidak melampiaskan kekesalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali diperlakukan, dilempari kepalanya dengan kotoran onta, dengan kotoran kambing, disiksa, diintimidasi, bahkan diusir dari kota Mekah. Wal kadhiminal ghaidho, dia tidak pernah marah. Mau berangkat ke masjid, dilempar kepalanya dengan kotoran onta. Mau berangkat ke masjid, dilempar kepalanya dengan pasir, dia tidak pernah mencerca, dia tidak pernah memaki. Wal kadhiminal ghaidho. Kalau dirinya yang disakiti, dia tidak marah. Aisyah menyampaikannya demikian. Wal kadhiminal ghaidho wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Kita mungkin sakit hati, hati kita mungkin luka, hati kita mungkin tidak tahan menahan cacian dan cercaan yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan ada orang-orang yang memfitnah kita. Wal 'afina 'anil nas, beri maaf. Nabi SAW ketika menyampaikan dakwahnya ke Taif, sampai-sampai malaikat Jabal Akhsabain menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku timpakan penduduk Taif ini dengan gunung dan aku hancurkan mereka." Apa kata Rasulullah? Innahum qaumun la yafqahun. Jangan, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak faham. Sampai hari ini penduduk Taif pun masih menyesal. Seandainya kami dulu tidak mengusir engkau, wahai Rasulullah, tentu Taif sudah menjadi kota suci seperti Madinah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak punya salah. Tapi orang yang bertakwa, kata Allah, adalah alladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat 101, surat yang ke-100, surat Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang pada kematiannya kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, fahuwa fi 'ishati radiyah. Allah ridho kepada dia. Jadi bukan orang yang barang siapa di akhir hidupnya, barang siapa yang kematiannya tidak punya dosa. Tapi surat Al-Qiyamah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang di akhir hidupnya kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya, fahuwa fi 'ishati radiyah. Allah ridho kepada dia. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang akhir hidupnya dosanya lebih banyak daripada kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak punya dosa. Dia punya dosa. Idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi tugas kita di dunia, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memperbanyak kebajikan, berpastabikul khairat, melakukan banyak ibadah, tilawah, puasa dan seterusnya, agar ketika kita mati, kebajikan kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Itu saja. Karena hari ini kita tidak tahu neraca pahala kita. Lebih banyak dosa ataukah lebih banyak kebajikan yang kita lakukan. Kalau lebih banyak dosa, fa ummuhu hawiyah, mereka dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, kata Allah. Kalau kebaikan kita lebih banyak, fahuwa fi 'ishati radiyah, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabikul khairat, wasari'u, bersegeralah. Tahu ada masjid, tahu ada musola, dia bergegas membayarkan rekening listriknya. Tahu ada masjid, tahu ada musola, dia bergegas-gegas membayarkan rekening PDAM-nya. Tanpa ada seorang pun yang tahu. Wasari'u, segera berlomba-lomba berbuat kebajikan. Sampai akhirnya orang tahu siapa selama ini yang telah membayarkan rekening listrik masjid. Siapa selama ini yang telah membayarkan rekening listrik musola. Setelah dia wafat barulah orang tahu, oh ternyata fulan. Itulah wasari'u ila maghfirah. Itulah ciri tanda orang-orang yang bersegera kepada ampunan Allah. Kita bukan malaikat, kita punya dosa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memproduksi, melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, agar pada akhir hayat kita,
Kita mati sebagai orang yang lebih banyak kebajikan kita daripada kesalahan kita. Karena orang yang hidup akan menyolati kita dan akan berdoa kepada sang mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala